Tahun bukan dari laporan masyarakat sesungguhnya, tetapi murni dari hasil penyelidikan tim dari Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri. Benar demikian, Pak Agung? Demikian, Mas Aryo. Jadi tim penyelidik kami bekerja kurang lebih 3 bulan untuk mengidentifikasi satu fenomena yang kita bangun dari satu fakta bahwa ada vaksin yang kemudian kita ketahui vaksinnya sama, harganya berbeda. Akhirnya dari situlah timbul kecurigaan dari Bapak dan tim Bapak seperti itu. Kita mengidentifikasi dari banyak data, banyak ke lapangan, dan kemudian kita telusuri yang harga lebih murah ini dan kenapa. Akhirnya bisa mendapatkan sepasang suami istri di Bekasi sebagai produsennya, itu seperti apa Pak Agung? Ya, akhirnya kita temukan sebelum ke sana kita ke Aska Medika sebenarnya. Yang murah itu awalnya dari Aska Medika. Dan kita ketahui setelah bahwa yang murah itu adalah buatan sendiri atau palsu. Kita dalami kepalsuan itu ada siapa saja, kita tahu ada 4 kelompok pembuat dan semuanya kita lakukan penangkapan, dan kita tahu bahwa sekarang kita bisa bongkar semuanya, distributornya seperti apa, prosesnya seperti apa, sehingga kita perlu ambil langkah-langkah ke depan. Seberapa kuat jaringan mereka sehingga selama 13 tahun mereka bisa leluasa beroperasi mengakibatkan ratusan mungkin ribuan anak menjadi korbannya? Iya, mereka menangkap banyak peluang di dalam vaksinasi terhadap objek vaksinasi ini, yaitu tadi bahwa vaksin-vaksin impor itu tidak selalu stoknya ada. Dan itulah salah satu peluangnya. Kemudian kita lihat bahwa ada peluang bahwa distributor tidak resmi itu bisa masuk ke sarana layanan kesehatan. Dan itu juga dengan cara-cara tertentu. Mereka caranya tentunya tipu daya karena ini kelompok pelaku, dan mereka tentunya ingin mencoba bahwa apa yang dia lakukan tidak terlihat oleh kita semua. Dan itulah yang kemudian tahun 2003 kita tahu dari pengakuan pelaku, dari data yang kita terus kumpulkan, mereka sudah melakukan. Bahkan di antara dokter yang menjadi tersangka juga ada yang sengaja datang ke pasar yang menjual produk kesehatan untuk mencari vaksin palsu. Benar demikian? Demikian faktanya seperti itu. Baik. Dr. Marius, kalau kita melihat adanya mereka memanfaatkan adanya masa-masa di mana stok vaksin yang ada yang resmi itu menghilang di pasaran atau habis pasaran, apakah memang sesungguhnya gejala seperti ini sudah ada sebelum tahun 2003 sehingga ada yang mengatakan ini sebenarnya adalah masalah puncak dari sebuah gunung es seperti itu? Sebetulnya dari hasil pengamatan saya, kalau 2003 ya itu ya kebanyakan justru obat bukan vaksin, baik itu bentuk ampul, vial ada. Mulai dari kita lihat tuh, mulai yang dipalsukan, mulai dari minyak telon yang isinya terpentin ya, sampai ke obat penyakit jantung, yaitu obat di mana irama jantung yang tidak teratur, ampulnya cuma isinya protein. Ya, itu kita pakai uji lab. Pada waktu itu kita masih banyak uang ya. Jadi karena mahal lab, jadi sekarang dan itu terus-menerus, tapi dari hasil pengamatan kita, kebetulan saya juga mantan anggota Persi ya. Jadi direktur itu kan kita biasa say hello ya. Dia kalau ada apa-apa lapor sama saya. Gimana nih Marius? Baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Kekosongan itu startnya itu sekitar 2013, akhir 2014, puncaknya mulai dari Desember 2015 sampai Februari 2016. Baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta atau klinik swasta. Tapi hal ini selalu dibantah oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Farmasi Alat Kesehatan. Katanya tidak mungkin sarana pelayanan pemerintah itu kosong ya, karena mereka sudah menggunakan namanya sistem e-katalog. Artinya sebenarnya para pelaku ini sangat jeli memanfaatkan momen-momen atau waktu-waktu di mana vaksin itu kosong keberadaannya. Terus terang ya, saya kadang kan sebetulnya kalau mau tidak kosong gampang, karena yang menentukan jumlah yang akan divaksin kan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Direktur Jenderal Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan. Dia kan harus udah punya program. Gampang sebetulnya. Dia bisa mengumpulkan data berapa jumlah anak kelahiran,
angka kelahiran kan sekitar 4,8 sampai 5 juta. Dan berapa jumlah vaksin per tahun. tersedia? Vaksin tersedia. Lalu berapa produsen yang ada di dalam negeri, berapa yang harus import. Itu kan gampang sebetulnya. Kalau secara ekonomi gampang. Dan angka 10 penyakit terbanyak kan bisa. Kan setiap bulan kan ada laporan dari puskesmas, klinik swasta, rumah sakit. Nanti dari situ kan ketahuan. Paling tidak dipersediakan 10 penyakit terbanyak di Indonesia. Kalau yang lainnya bisalah sedikit-sedikit. Dengan begitu saya juga heran. Kok yang dikatakan yang dipersiapkan untuk kebutuhan pemerintah. Loh, Kementerian Kesehatan kan juga bukan hanya ngurusi pemerintah, swasta pun juga. Nah, dengan kalau ketersediaan cukup dan peraturannya juga seperti sekarang kan ada yang satu di sini, bahkan kalau saya bilang ini maaf aja orang teman-teman saya di Kemenkes, Badan POM setelah 2014 mungkin dianggap pedofili, dikebiri dia. Pengawasannya, kewenangannya dikebiri, ya. Jadi bahkan saya aneh juga. Mereka sudah melapor ke masyarakat, Bareskrim 14 sementara, ya, Badan POM 37 di 9 provinsi. Justru saya pertanyakan 2014 ke sini apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Farmasi? Sebenarnya dalam kasus ini siapa yang paling bertanggung jawab? Kemenkes ataukah Badan POM? Sebelum 2014 Kemenkes. itu Badan POM. Badan POM sebelum Iya. 2014 Setelah 2014 pertengahan tanggung jawab Kementerian Kesehatan. sampai Bahkan hari ini. sampai detik ini belum dicabut. Baru ada usai setelah saya informasikan ke DPR segala macam, ada beberapa Permenkes yang mencabut kewenangan Badan POM. Permenkes 30, 35, 58 dan bahkan ada lagi mencabut kewenangan Badan POM Permenkes yang nomor 2 tahun 2016. Baik, Pak Agus sebagai korban, apakah Anda merasa adanya saling lempar tanggung jawab dari instansi yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus ini? Kalau saya sebagai orang awam, saya kira kondisi begini memang benar ada saling melempar tanggung jawab. Artinya saling melindungi. Artinya ini tanggung jawab siapa? Apakah POM atau Menkes? Bagi kami korban itu tidak menjadi masalah. Itu nanti akan menjadi proses hukum. Yang salah ditindak, yang benar dibenarkan. Bagi kami sebenarnya korban adalah penanganan medis. Penanganan hukum itu pasti akan dilakukan oleh Bareskrim. Otomatis. Sekarang bagaimana untuk memulihkan kepercayaan kami korban ini? Kita itu udah krisis. Baik. Kemana-mana tidak percaya, paranoid. Jadi langkah pertama adalah Menkes atau pemerintah harus mengambil alih ini. Menurut saya kalau seperti harapan Rumah Sakit Harapan Bunda tidak mampu, maka pemerintah harus mengambil alih. Baik, Pak Agus terima kasih, Pak Agung juga terima kasih, Pak Maris terima kasih. Kita akan melihat bagaimana ujung dari kasus ini supaya kasus yang sama tidak akan terulang lagi. Sedikit saja. Sebaiknya tetap melakukan imunisasi. Baik, ya, itu aja. Karena untuk kepentingan bangsa dan negara yang akan kita setuju. Dan pemirsa tetaplah kami akan kembali lagi besok dengan topik dan juga bahasan lainnya. Terima kasih Anda telah bersama kami dalam Talk to Ains malam hari ini. Saya Aryo Ardi, sampai jumpa.